Sungguh naas nasib si Jamal ini. Alat kelamin si Jamal tiba-tiba membusuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Mutakin, senang sekali masih bisa menemani kalian semuanya tentunya di channel kebanggaan kita bersama. Oke, malam ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor based on true story tentang menikah dengan sundel bolong. Jadi dikisahkan dengan nama-nama tokoh yang saya samarkan karena ini adalah cerita horror based on true story. Sebut saja Jamal, dan juga ada Ipul, kemudian Jaminah sebagai emak dari Jamal. Bagaimana ceritanya? Cerita ini sebenarnya bermula dari kehidupan Jamal yang miskin. Sebagai orang miskin, dimanapun pasti selalu ditertawakan, dihina, bahkan dicaci. Jamal yang hidup miskin dihina dan dicaci oleh orang-orang sekitarnya, bahkan orang terdekatnya sendiri. Tapi pada suatu hari, kemudian Jamal ini menjadi orang kaya. Nah, bagaimana kisah Jamal ini bisa menjadi kaya dan tetap saja diomongin oleh orang-orang? Simak cerita ini selengkapnya. Oke, Jamal adalah anak muda yang pengangguran, tidak punya pekerjaan. Jamal sehari-hari hanya nongkrong bersama teman-temannya, dan dia menjadi omongan tetangga. Bagaimana tidak menjadi omongan tetangga? Jamal ini setiap hari hanya kerjaannya nongkrong. Ya namanya juga orang nggak punya kerjaan ya. Ya pasti nongkrong. Maka ketika suatu hari Jamal nongkrong bersama teman akrabnya yang bernama Ipul ini, disitulah terjadi perbincangan yang di luar nalar. Bagaimana tidak di luar nalar? Tiba-tiba hari itu si Ipul bilang kepada Jamal, "Mal, kalau kamu ingin hidupmu berubah, kalau kamu ingin kaya, kenapa kamu tidak menikah dengan sundel bolong saja?" Ketika Jamal mendengar perkataan Ipul, sontak saja si Jamal merasa kaget dan bercampur ketakutan. Karena Jamal, maksud saya adalah si Ipul menyebut nama sundel bolong. Tetapi di dalam pikiran si Jamal ini, dia tetap punya imajinasi ke sundel bolong itu. Jadi Jamal ini kemudian berhenti sejenak, memikirkan ucapan si Ipul. Si Jamal berpikir, apa mungkin ya? Apa mungkin benar ucapan si Ipul ini? Kalau aku menikah dengan sundel bolong, aku bisa kaya. Tapi bagaimana caranya? Lama sekali si Jamal ini berpikir, sehingga kemudian dikagetkan oleh perkataan Ipul. Ditepuk pundaknya. "Mal, apa yang kamu pikirkan?" Jamal kaget dan langsung berkata sama Ipul, "Bener gak, Pul? Kalau aku nikah sama sundel bolong, aku jadi kaya?" Si Ipul ketawa mendengar ucapan si Jamal. Mal, kamu ini. Tapi Ipul setelah tertawa, dia melanjutkan perkataannya lagi sama si Jamal. "Tapi kayaknya benar nih, Mal. Kamu kalau nikah sama sundel bolong, kamu bakalan kaya." Mendengar perkataan Ipul seperti itu, adrenalin Jamal, rasa penasaran Jamal pun semakin menjadi-jadi. Dia bertanya lagi sama si Ipul, "Gimana caranya, Pul? Aku bisa menikah dengan sundel bolong?" Si Ipul bilang, "Beneran, Tomal, kamu mau nikah sama sundel bolong?" Dengan tegas dan mantap, Jamal bilang, "Beneran, Pul. Aku sudah capek dihina, Pul. Aku sudah capek dicaci maki sama orang. Hidupku direndahkan, keluargaku direndahkan karena aku miskin. Aku akan ngelakuin apa saja demi bisa menjadi orang kaya, sehingga orang-orang tidak lagi menghinaku." Begitulah kata-kata si Jamal kepada Ipul. Dan si Ipul pun memberi
solusi itu. Bagaimana solusinya si Ipul? Si Ipul malah memberi jalan itu. Ya, walaupun itu bisa dikatakan itu adalah jalan sesat, teman-teman. Tapi bagaimana lagi? Si Jamal pun mengikuti saran si Ipul. Akhirnya, keesokan malamnya, mereka berdua, Jamal dan Ipul, berangkat ke rumah seorang dukun di desa sebelah. Sesampainya di rumah dukun tersebut, Jamal dan Ipul masuk ke rumah dukun tersebut. Tanpa mengucap salam, ketika mereka berdua berada di depan rumah si dukun dari dalam langsung menyahut, "Masuk, Pul, Jamal, aku sudah menunggumu dari tadi." Kagetlah mereka berdua karena mendengar perkataan dukun seperti itu. Masuk si Jamal dan Ipul ke dalam rumah si dukun itu. Di dalam rumah itu banyak sekali benda-benda klinik, bau kemenyan, dan serasa di dalam rumah itu ada makhluk-makhluk astral. Bulu kuduk Ipul merinding, begitupun juga bulu kuduk Jamal. Dan saya pun merinding menceritakan ini. Singkat cerita, Ipul dan Jamal mengobrol dengan si dukun dan mereka mengutarakan niatnya. Si Ipul yang membantu bicara si Jamal, "Bah, ini si Jamal pengen kaya. Katanya kalau menikah dengan sundel bolong bisa kaya." Si Mbah Dukun langsung bilang, "Ya, bisa, asalkan maharnya jelas." Si Ipul pun menjawab permintaan dari si Mbah Dukun itu. Apa kata si Ipul? Si Ipul bilang, "Tenang saja, Bah. Kalau si Jamal sudah kaya, jangankan mobil, apapun yang Mbah minta pasti dipenuhi." Baiklah kalau begitu. Dan di malam itu juga, di saat malam bulan purnama, bertepatan dengan malam bulan purnama waktu itu, mereka berdua dibawa ke kuburan. Dan kebetulannya juga, ini semuanya serba kebetulan gitu loh. Apa ya? Kayak semuanya memang direncanakan oleh Tuhan gitu. Kayak Ipul sama Jamal ini memang dipaksa seolah-olah jalan takdirnya, ya mau dibilang jalan takdir atau apalah seperti itu. Intinya memang malam itu sudah ada kuburan baru. Bisa dibilang baru ya, itu 40 hari. Seorang perempuan yang meninggal dengan bayinya. Sesampailah di kuburan itu, si Mbah Dukun membangkitkan si perempuan tersebut yang sudah meninggal. Dibangkitkan, dan ketika bangkit, si Ipul sama Jamal ketakutan gemetar melihat sosok di depannya yang disebut-sebut sebagai sundel bolong. Padahal sebenarnya itu adalah jin ya. Singkat cerita, kemudian mereka dan Ipul, Jamal menyepakati, terutama si Jamal ini menyepakati bahwa kata si dukun, "Kamu bisa kaya, kamu akan menjadi suami dari si sundel bolong ini dengan satu syarat." "Apa syaratnya, Mbah?" kata si Jamal. "Syaratnya adalah kamu harus melayani si sundel bolong setiap selesai maghrib." "Melayani bagaimana, Mbah?" Si Jamal masih belum mengerti. "Melayani sebagai seorang suami. Melayani, menggauli sebagaimana layaknya suami. Apa kamu sanggup?" Karena Ipul, maksudnya si Jamal, karena Jamal sudah kadung terlanjur seperti itu, dan kalau ingat penghinaan, cercaan dari orang-orang, maka dia pun menyanggupinya. Dan singkat cerita, lanjut cerita, akhirnya tidak lama kemudian, selama 1 minggu, si Jamal sudah menggauli si sundel bolong. Karena sundel bolong ini setiap habis maghrib datang ke rumah si Jamal. Disitulah Jamal terus menggauli, memenuhi kebutuhan biologis istrinya yang sundel bolong. Tapi selama 1 minggu itu, Jamal masih heran, masih bertanya-tanya. Katanya kalau aku menikah dengan sundel bolong dan
menikahinya dan menggaulinya selama 1 minggu, aku akan jadi kaya. Tapi kok aku belum kaya-kaya? Dan di hari ke-7 itulah, di balik bantal ada segepok uang. Dan tiba-tiba malam itu, tepatnya malam Jumat, Ipul Jamal itu mendengar bisikan, gunakan uang itu untuk usaha dan usahamu akan sukses. Dari situlah kemudian 1 minggu kemudian Ipul membuka sebuah warung soto ayam. Dan warung soto ayam itulah benar apa kata bisikan tersebut, yang tak lain adalah bisikan sundel bolong. Warung soto ayam tersebut besar, karyawannya Jamal banyak. Jamal menjadi orang terpandang, orang kaya. Tapi walaupun Jamal jadi orang kaya, masih saja orang-orang membicarakannya. Bilang, Jamal kok bisa tiba-tiba kaya? Oh, jangan-jangan, kata seseorang. Bahkan ada pelanggan yang mengatakan, jangan-jangan Jamal ini pesugihan. Jangan-jangan Jamal ini menikah dengan sundel bolong. Ah, sundel bolong, nggak ada lah, itu cuma mitos. Iya, namanya aja sundel bolong, tapi mungkin nikah sama jin, itu kan bisa bikin kaya. Gonjang-ganjing itu pun terjadi, sehingga kemudian berbulan-bulan kemudian, apa yang terjadi dengan Jamal? Sungguh mengerikan, sungguh naas nasib si Jamal ini. Alat kelamin si Jamal tiba-tiba membusuk. Alat kelaminnya itu dipenuhi nanah dan mengeluarkan aroma busuk. Apa yang terjadi? Semua karyawan di situ pun membicarakan si bosnya yang bernama Jamal. Kok bisa bos Jamal itu kena penyakit kelamin seperti itu? Wong dia nggak punya istri, wong dia nggak menikah. Atau jangan-jangan bener ini si Jamal menikah, si bos Jamal ini menikah dengan sundel bolong. Desas-desus itu pun menyebar di semua karyawan, sehingga pada suatu malam sundel bolong muncul di hadapan karyawan. Salah satu contohnya sebut saja namanya adalah Mirna. Di hadapan Mirna ketika Mirna sedang meracik bumbu soto, sedang menyiapkan soto untuk pelanggan, di situ sundel bolong muncul. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Sundel bolong terus mengusik semua karyawan bos Jamal ini. Kenapa sundel bolong sampai bisa mengusik semua karyawan? Karena si bos Jamal sudah tidak bisa menggauli sundel bolong tersebut, dan sundel bolong ini marah. Dari situlah kemudian sundel bolong meneror bukan hanya semua karyawan, tapi semua pelanggan dari soto ayam bos Jamal ini diganggu sama sundel bolong. Dan akhirnya yang terjadi adalah semua karyawan bos Jamal mengundurkan diri dan tidak ada lagi pelanggan tersebut. Dan bos Jamal pelan-pelan kembali menjadi orang yang miskin. Dan disitulah pada suatu malam selepas maghrib, di dalam kamarnya sendiri, Jamal terbaring dengan alat kelamin yang membusuk dan sangat bau sekali. Baunya itu, alat kelamin Jamal itu bau kayak bangkai, ya kayak apa ya, kayak bangkai mayat barangkali seperti itu. Baunya itu bau sekali gitu. Dan pada hari itu, malam itu, si ibu masuk yang bernama Jamina itu, emak dari Jamal masuk ke dalam dan bertanya sama Jamal, "Nak, apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan pada emak." Emak yang tidak tahu apa-apa dari awal hingga akhir dibuat kaget dengan keadaan ini. Dengan keadaan Jamal yang tiba-tiba kaya, bisa buka soto ayam, kemudian punya banyak pelanggan dan kaya mendadak seperti itu. Sedari awal emak tidak pernah bertanya. Tapi setelah kejadian ini, setelah banyak orang-orang membicarakan bahwa bos Jamal menikah dengan sundel bolong, akhirnya si emak memberanikan diri untuk bertanya kepada anaknya sendiri di malam itu.
Si Jamal dengan nada terbata-bata pun mengakui kepada Mak dan meminta maaf pada Mak. Dengan berlinang air mata, si Jamal bicara, "Mak, maafin Jamal. Jamal memang bersekutu dengan iblis, bersekutu dengan sundel bolong. Dan benar apa kata orang, Mak, Jamal menikahi sundel bolong." Disitulah Mak kaget dan merasa tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh anaknya sendiri. Astagfirullahaladzim. Begitulah kira-kira kata Mak. Namun sebagai seorang ibu, anak tetaplah anak. Maka si Mak pun menawarkan bantuan. Bukan menawarkan bantuan lebih tepatnya, memang harus membantu Mak itu. "Nak," kata si Mak, "kamu harus lepas dari ini semua, Nak. Kamu harus meninggalkan ini semua." Si Jamal bicara, "Iya, Mak, tolong Jamal, Mak." Dan malam itu juga si Mak pergi mencari seorang ustadz kampung dan mendatangkan ke rumahnya. Disitulah di dalam kamar itu si ustadz kampung membacakan doa-doa. Semua doa-doa dibaca dan akhirnya si sundel bolong itu pun tidak bisa lagi mengganggu si Jamal. Si sundel bolong itu kembali ke alamnya dan si dukun di sana kabarnya itu juga tidak bisa lagi mengganggu Jamal karena si Jamal sudah dibentengi oleh sang ustadz. Tapi soal penyakit yang diderita oleh si Jamal berupa kelamin yang busuk, si ustadz ini tidak bisa menolongnya. Dia hanya berkata, "Soal ini insya Allah akan sembuh, tapi butuh waktu. Allah lah yang akan menyembuhkannya." Begitulah kira-kira yang disampaikan oleh si ustadz ini. Dan emak mengucapkan terima kasih. Dan begitulah akhir dari sebuah cerita dengan sundel bolong. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.